Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang liabilitas jangka panjang. Adapun kelompok kami yaitu Nur Huda selaku saya dan Oktaviani Sari, lalu Selvitia Karlinda, lalu Indrianti Putri Puspa Editya, lalu Annisa Reza Alivia, dan yang terakhir yaitu Devi Savitri. Liabilitas jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka panjang? Liabilitas jangka panjang yaitu kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan. Contoh-contoh liabilitas jangka panjang yaitu utang obligasi, wesel bayar, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasing. Yang pertama yaitu obligasi. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Penerbitan obligasi. Dalam menerbitkan obligasi ada beberapa syarat untuk penerbitannya, yaitu yang pertama, obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan ditambah bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah jatuh tempo. Lalu yang kedua, sertifikat kertas. Biasanya sertifikat kertas ini memiliki nilai nominal minimal $1.000. Lalu yang ketiga, pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahun. Dan yang keempat, digunakan bila jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk diberikan oleh suatu pemberi pinjaman. Jenis-jenis obligasi. Ada jenis-jenis obligasi yang ditemukan di dalam praktik obligasi. Yang pertama yaitu obligasi terjamin dan obligasi tidak terjamin. Yang kedua yaitu obligasi berjangka waktu, obligasi berseri, dan obligasi opsi beli. Yang ketiga yaitu obligasi konversi, obligasi dijamin komoditi, dan obligasi berdiskon tinggi. Yang keempat yaitu obligasi terdaftar dan obligasi bearer atau kupon. Dan yang kelima yaitu obligasi laba dan pendapatan. Peringkat obligasi. Peringkat obligasi itu adalah suatu tingkat yang mengukur kemampuan suatu penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya dan menjadi acuan investor sebelum membeli obligasi. Pada umumnya, peringkat obligasi terdiri dari dua, yaitu investment grade dan non-investment grade. Berikut ini perbedaannya. Yang pertama yaitu investment grade. Ya, dalam obligasi ada investment grade AAA, ya kan? Lalu AA plus, AA dan AA min, A plus, A dan A min dan seterusnya. Lalu di non investment grade itu biasanya ada BB plus, BB dan BB min dan seterusnya. Investment grade ini menunjukkan kategori perusahaan yang dianggap dapat melunasi kewajiban dengan baik, sedangkan non-investment grade adalah kebalikannya atau meragukan. Penerbitan obligasi ke publik biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, dan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi, lalu mendapat persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan mengeluarkan prospektus. Dan yang ketiga yaitu mencetak sertifikat obligasi tentunya. Harga jual atas penerbitan obligasi. Harga jual penerbitan obligasi ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi misalnya kalau misalnya penawarannya lebih tinggi dari permintaan, maka obligasi itu harganya rendah. Sedangkan jika permintaan lebih besar daripada penawaran yang diterbitkan, maka otomatis obligasinya akan naik harganya. Lalu resiko relatif, kondisi pasar dan keadaan ekonomi. Komunitas investasi menilai obligasi pada present value dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri atas bunga dan nilai pokok. Lalu ada suku bunga. Terdapat suku bunga di dalam obligasi. Yang pertama yaitu suku nominal atau kupon tercatat. Suku bunga yang tertulis di dalam kontrak
atau perjanjian obligasi. Emiten menetapkan suku nominal, dinyatakan sebagai presentasi nilai nominal obligasi atau par. Lalu suku bunga pasar atau effective yield. Nah, suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko, merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Nah, jika diasumsikan kupon obligasi sebesar 8%, kan, maka jika suku bunganya 6%, obligasi itu dijual dengan keadaan premium. Dan jika suku bunga pasarnya 8% atau efektif yield-nya 8%, maka obligasi itu dijual pada nilai par atau seimbang. Sedangkan jika suku bunga pasarnya itu 10%, maka nilai obligasi yang dijual itu akan diskon. Nah, berikut ini adalah tata cara untuk menghitung nilai obligasi. Yang pertama yaitu PV pokok. Bisa dilihat di sini, rumusnya yaitu PV pokok sama dengan pokok per 1 plus I pangkat N. Lalu PV kuponnya yaitu kupon 1 dikurang 1 bagi 1 plus 1 pangkat N dibagi I. Berikut ini adalah ilustrasi bagaimana cara mengerjakan obligasi. Santos Company menerbitkan obligasi senilai $100.000 pada tanggal 1 Januari 2011 yang berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat diterbitkan, suku bunga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Nah, dalam ini obligasi pokoknya yaitu $100.000. Nah, sedangkan kuponnya yaitu 100.000 dikali 9%, yaitu jadi $9.000. Nah, untuk menghitung PV pokoknya, kita bisa menggunakan rumus PV pokok dengan cara 100.000 dibagi 1 ditambah 0,9. 0,9 itu dapat dari 9%. Nah, lalu dipangkatin 5, sehingga kita akan mendapatkan nilai 64.993,14. Lalu PV kuponnya yaitu kupon, nah 9.000, ya kan, dikali 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 0,09 pangkat 5 dibagi 0,09. Dan sehingga kita akan mendapatkan nilai 35.006,86. Nah, karena suku bunga kuponnya 9% dan suku bunga pasarnya itu sama 9%, maka penerbit obligasi akan menerima senilai $100.000, karena sama. Dan untuk pencatatan jurnalnya, nah, di saat obligasi itu diterbitkan, pencatatan jurnalnya yang pertama yaitu pada 1 Januari 2011, kas didebit 100.000 dan utang obligasi 100.000 di kredit. Ayat jurnal untuk mencatat beban bunga pada 31 Desember 2011 yaitu beban bunga obligasi 9.000 dan utang bunga obligasi 9.000 di kredit. Lalu ayat jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2012 yaitu utang bunga obligasi di debit sebesar 9.000 dan kas 9.000 di kredit. Baik, selanjutnya saya Oktaviana Sari akan meneruskan apa yang sudah dijelaskan oleh Nur Huda. Selanjutnya, terdapat selisih antara nilai nominal dan nilai sekarang obligasi, ditentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi tersebut. Nah, sekarang terdapat dua selisih antara nilai tersebut. Yang pertama, diskonto. Jika obligasi dijual kurang dari nilai
nominal, obligasi tersebut dijual pada diskonto atau diskon. Yang kedua, jika obligasi tersebut dijual pada premi atau premium, obligasi tersebut dijual lebih besar daripada nominal. Itu yang disebut oleh premi atau premium. Selanjutnya, suku bunga yang benar diperoleh dari pemegang obligasi disebut yield efektif atau suku bunga pasar. Jika obligasi dijual pada diskon atau diskonto, yaitu yield efektif melebihi suku bunga yang dinyatakan. Nah, premium itu sebaliknya. Jika obligasi dijual pada premi, yield efektif lebih rendah dari suku bunga yang dinyatakan. Terus, beberapa variabel mempengaruhi harga obligasi selama obligasi tersebut masih beredar, terutama suku bunga pasar. Ada hubungan terbalik antara suku bunga pasar dan harga obligasi. Selanjutnya, bila obligasi dijual lebih kecil dari nominal, berarti investor meminta suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang dibayarkan. Biasanya ini terjadi karena investor bisa memperoleh suku bunga yang lebih tinggi pada alternatif atau investasi dengan risiko yang sama. Investor tidak memperoleh suku bunga yang dinyatakan, sehingga mereka menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Dengan demikian, dengan mengubah nilai yang diinvestasikan, mereka itu mengubah tingkat timbal hasil efektif. Investor menerima suku bunga yang dibilang berdasarkan nilai nominalnya. Tetapi sebenarnya mereka memperoleh suku bunga efektif atau yang disebut dengan yield yang melebihi suku bunga yang dinyatakan karena mereka itu sudah membayar lebih kecil dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya, metode bunga efektif. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat dan menentukan amortisasi diskonto atau premium tersebut. Selanjutnya, dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan khas yang dibayarkan. Biasanya perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi ini. Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga obligasi, sementara amortisasi premium ini menurunkan beban bunga obligasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi diskonto atau premi adalah metode bunga efektif. Dengan metode bunga efektif, perusahaan itu biasanya menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat, yaitu dengan rumus carrying value dikurang nilai buku dikurang dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Terus perusahaan itu biasanya menentukan amortisasi diskonto atau premium obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga kas yang dibayarkan. Terus kalau si rumusnya metode ini adalah di sini terdapat perhitungan amortisasi secara grafis dengan rumus beban bunga obligasi. Biasanya nilai tercatat obligasi pada awal periode dikali suku bunga efektif dikurang bunga obligasi yang dibayar. Dengan rumus nilai nominal obligasi dikali suku bunga yang dinyatakan. Nah, hasilnya inilah yang disebut dengan jumlah amortisasi.
Selanjutnya, contoh soal obligasi yang diterbitkan diskonto. Di sini, untuk mengilustrasikan amortisasi diskonto berdasarkan metode bunga efektif, Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai $100 dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2016. Dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari, oleh karena investor mensyaratkan suku bunga efektif 10%, investor hanya membayar sejumlah $92.278 untuk mendapatkan obligasi senilai $100.000 dan menghasilkan diskonto sebesar $7.722. Evermaster menghitung diskonto sebesar $7.722.000 tersebut sebagai berikut. Nah, berarti kan di sini kita memasukkan nilai jatuh tempo utang obligasi itu masuk ke kredit, dan sedangkan nilai sekarang itu dari $100.000 yang jatuh temponya tadi kan 5 tahun pada bunga 10%. Bunga setengah tahunnya itu berarti didapatkan dari tabel 6.2 sebelumnya itu jadi $100.000 dikali 0,61391 itu hasilnya $61.391 itu masuk ke debit. Selanjutnya nilai sekarang dari 4.000% bunga dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun seberas 10% per tahun. Itu didapatkan di tabel 6.4 sebelumnya. Yaitu dengan cara $4.000 dikali 7,72173 hasilnya itu 30.887. Nah, nilai sekarang dari dengan nilai sekarang dari $100.000 itu dikurang dengan nilai sekarang dari $4.000 itu hasilnya masuk ke dana hasil penjualan obligasi. Selanjutnya dimasukkan ke kredit yang hasilnya yaitu 92.278. Oh, maksud saya nilai sekarang dari $100.000 ditambah dengan nilai sekarang dari $4.000. Jadi hasilnya itu dana hasil penjualan obligasi dengan senilai 92.278. Nah, selanjutnya nilai jatuh tempo utang obligasi itu dikurang oleh dana hasil penjualan obligasi dan masuk ke diskonto atas utang obligasi senilai $7.722.000 masuk ke kredit. Nah, di sini terdapat daftar amortisasi diskonto obligasi. Metode bunga efektif ini dikurang pembayaran bunga setengah tahun, obligasi 5 tahun. 8% dijual dengan yield 10%. Nah, ini sudah ditampilkan oleh saya, terdapat daftar amortisasi. Nah, dengan catatan itu, kita bisa mencari yang ada di tabel itu dengan catatan $4.000 itu sama dengan $100.000 dikali 0,08 dikali 6/12. Terdapat catatan di bawah kanan tersebut. Nah, selanjutnya Evermaster udah bisa nih. Udah bisa bikin jurnal, yaitu Evermaster mencatat penerbitan obligasi pada diskonto pada tanggal 1 Januari 2011 itu sebagai berikut. Biasanya kas pada utang obligasi senilai 92.278. Selanjutnya, Evermaster mencatat pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011 itu amortisasi diskontonya itu beban bunga obligasi pada utang obligasi dan kas.
Nah, beban bunga obligasinya itu sebesar $4.640, utang obligasinya sebesar 614, dan kas sebesar $4.000. Selanjutnya, Evermaster mencatat beban bunga yang diakru pada tanggal 31 Desember 2011, amortisasi diskontonya sebagai berikut, yaitu beban bunga obligasi pada utang bunga obligasi dan utang obligasi. Beban bunga obligasinya senilai $4.645 dan utang bunga obligasinya senilai 4.000, utang obligasinya senilai 645. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh obligasi yang diterbitkan pada premi. Contohnya yaitu investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%. Dalam hal ini, investor akan membayar sebesar $108.530 atau premi sebesar 8.530%, dihitung sebagai berikut. Nah, yang sudah saya katakan tadi ya, sama aja itu nilai jatuh tempo obligasi senilai $100 masuk ke kredit. Selanjutnya, nilai sekarang dari $100.000 jatuh tempo pada 5 tahun pada tingkat 6% dibayarkan setengah tahun. Jadi, rumusnya itu $100.000 dikali 0,74409 itu hasilnya $74,409 masuk ke debit. Selanjutnya, nilai sekarang dari $4 bunga dibayarkan setengah tahun selama 5 tahun pada tingkat 6%. Hasilnya itu $34.121. Selanjutnya itu nilai sekarang dari $100.000 ditambah dengan nilai sekarang dari 4.000%, hasilnya itu masuk ke dana hasil penjualan obligasi ke kredit senilai $108.530. Selanjutnya, nilai jatuh tempo obligasi ini senilai sebesar $100.000 dikurangi dana hasil penjualan obligasi ini tersebut. Nah, hasilnya itu premi atas utang obligasi senilai $8.530. Nah, di sini terdapat daftar amortisasi premi obligasi, metode bunga efektif pembayaran bunga setengah tahun, obligasi tahun 8% dijual dengan yield. Nah, sama aja nih kayak yang tadi saya sudah jelaskan, terdapat catatan-catatan seperti ini, bisa dipahami sendiri. Nah, selanjutnya Evermaster udah bisa mencatat penerbitan obligasi tersebut pada premi pada tanggal 1 Januari 2011 itu sebagai berikut. Kas pada utang obligasi sebesar $108.530 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Selvitia Karlendaningrum. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada bunga yang masih harus dibayar. Ketika Evermaster menjual obligasi pada premi, kedua tanggal pembayaran bunga tersebut kebetulan bertepatan dengan tanggal laporan keuangan. Namun apa yang terjadi jika Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Dalam ini, perusahaan menetapkan tingkat premi, di sini ada salah catat, ini seharusnya premi yang sama dengan jumlah bulan lalu untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Lalu bagaimana pengakuan bunganya jika perusahaan ingin menerbitkan laporan keuangan pada akhir bulan Februari? Akan ada pengakuan bunga selama 2 bulan,
yakni bulan Januari dan Februari. Lalu ketika akan ada pengakuan bunga, maka akan dicatatnya adalah interest accrual dengan nilai 4.000 dikali 2/6. Karena 2 ini diperoleh dari Januari dan Februari. Lalu, apabila ingin mencari laporan keuangan per 2 bulan, maka bisa juga pada interest expense-nya, pada nilai interest expense-nya hanya perlu dikalikan dengan 2/6. Nilai itu adalah untuk mengakui beban bunga jika perusahaan ingin melaporkan laporan keuangan di akhir Februari. Nilai ini yang bisa kita kalikan nantinya dengan 2/6. 3.256 dikali dengan 2/6 nanti hasilnya itu adalah 1085,33. Ini adalah beban bunganya. Nah, lalu untuk premi yang diamortisasi nilainya adalah 744, bisa dikali langsung dengan 2/6. Nanti akan diperoleh 248. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi dikali itu kan interest expense-nya diperoleh 1085,33. Lalu maka Evermaster akan mencatat jurnalnya dengan mendebet interest expense serta bonds payable. Yang mana tadi interest expense nilainya adalah 1085 dan bonds payable-nya tadi adalah 284. Ini adalah disebut sebagai jurnal akrual karena dia itu per 2 bulan gitu laporannya. Lalu ada obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Ada beberapa isu. Yang pertama yang terkait dengan bonds payable adalah ketika penerbitan obligasi tidak di tanggal pas ketika dia membayar bunga. Jadi penerbitannya itu ada di tengah-tengah bulan. Ya, ini adalah 1 Mei, yang harusnya itu adalah tanggal 1 Juli, dia sudah menerbitkannya di 1 Mei. Jadi ada rules-nya, yang pertama adalah investor obligasi akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan. Lalu nanti pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga selama 6 bulan full. Nanti ketika bayar dia akan mendapatkan full nih pembayarannya. Contoh soal ilustrasinya ada Evermaster menerbitkan obligasi 5 tahun yang tertanggal 1 Januari yang diterbitkan pada 1 Mei.
pada nilai parinya adalah 100.000 US dollar. Evermaster akan mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Nanti ketika penerbitan pada tanggal 1 Mei 2011, si Evermaster kan akan mendapat cash senilai 100.000 US dollar dan akan menerbitkan bonds payable senilai 100.000 dolar. Nilai ini adalah pada nilai at par, maka artinya nilai nominalnya sama, maka penerbitan obligasi ada di tengah bulan. Lalu ketika jurnal interest expense ya, jurnal beban bunganya, sebagai perusahaan penerbit, nanti kan maka dia akan menerima uang dari bondholder selama 4 bulan. Di sini interest expense-nya ini memang terlihat ada di kredit. Senilai ini 2.667. Namun di part selanjutnya nanti kita bisa lihat perbedaannya. Namun sebelumnya 2.667 ini kita peroleh dari 100.000 US dollar dikali dengan 0,08 karena dia dihitung dari Januari, Februari, Maret, April. Karena Mei-nya tidak perlu kita hitung. Jadi kita hitung 4 per 12. Nanti diperoleh hasil 2.667. Oke, baik lanjutannya. Lalu 2 bulan setelahnya, yakni pada tanggal 1 Juli 2011, Evermaster akan membayar bunga selama 6 bulan penuh. Yang mana bunga selama 6 bulan penuh itu berarti jumlahnya adalah 4.000 US dollar. Akun beban obligasi sekarang berisi saldo debit sebesar 1.333. Diperoleh dari mana? Dari 4.000 dikurangin 2.667 yang merupakan jumlah beban bunga yang tepat, yaitu selama 2 bulan dengan tingkat 8% atas nominal sebesar 100.000. Lalu selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Diilustrasikan bahwa obligasi 8% dari Evermaster diterbitkan pada 1 Mei 2011. Untuk memberikan imbal hasil, ada imbal hasil sebesar 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi sebesar 108.039 US dollar. Lalu Evermaster mencatat penerbitan obligasi di antara tanggal bunga sebagai berikut. Nanti di tanggal 1 Mei 2011 pada saat penerbitan akan dicatatnya adalah cash dengan bonds payable, nilai nominalnya adalah 108.39 US dollar. Bunga pasarnya ya tadi kan adalah 6% ya, bunga pasarnya ini. Dan bunga obligasinya itu diketahui bertarif 8%. Maka itu disebut sebagai premium. Karena apa? Karena yang ditawarkan lebih besar daripada yang nilai dari pasarnya ini, yaitu 6% ya. Selanjutnya,
jurnal yang akan dicatat adalah ketika perusahaan mendapatkan interest expense. Interest expense ini kita peroleh dari 100.000 dikali dengan obligasi 8% dikali dengan 4/12. Karena itu dihitung dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi 4/12. Diketahui hasilnya adalah 2.667. Dalam hal ini, Master menerima total sebesar 110.706 pada saat penerbitan. Terdiri dari harga obligasi senilai 108.039 US dollar dan ditambah bunga yang masih harus dibayarkan senilai 2.667 dengan mengikuti prosedur bunga efektif. Lalu selanjutnya ada obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Perusahaan mencatat interest expense tidak dengan bunga nominal, tetapi dengan bunga pasar yang kemudian dikalikan dengan carrying value dari bond yang mana tadi disebutkan sebesar 6% tadi. Karena perusahaan menerbitkan di tanggal 1 Mei, maka baru diakui sebanyak 2 bulan. Untuk itu, interest yang diakui hanya 2 bulan saja. Jadi nanti nilai carrying value-nya akan dikalikan dengan 1%, yang mana 1% ini diperoleh dari effective interest rate, yang tadi bunga pasarnya 6%, dikali dengan 2/12, dapatlah 1%. Nanti 108 dikali dengan 1% ini, maka diperoleh beban bunga selama 2 bulannya ini adalah 1.080 US dollar. Lalu ini masih menjadi lanjutan, yaitu amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Ketika kita nanti memberikan cash yang diberikan senilai 2.667, ada interest expense di kredit, nanti ketika perusahaan akan memberikan cash full secara penuh sebanyak 4.000. Nanti akan ada cash yang sudah dicatat, cash yang sudah dibayarkan senilai 1.333. Kita ingat kembali bahwa jika premium akan ada nilai amortisasi. Lantas, bagaimana kita menghitungnya? Yaitu tinggal kita bandingkan saja kas yang telah dibayarkan dengan interest. Nanti, selisih dari mereka ini diperolehlah nilai amortisasi. Yang mana tadi 1.080 ini kita peroleh dari sebelumnya, dari beban bunga obligasi sebelumnya, lalu nanti dikurang dengan kas yang sudah dibayarkan, diperolehlah hasil 253 untuk nilai amortisasi. Lalu selanjutnya, oleh karenanya, Evermaster akan membuat jurnal berikut pada tanggal 1 Juli 2011 untuk mencatat pembayaran bunga serta amortisasi premi. Pada tanggal 1 Juli 2011, perusahaan akan mencatatnya interest expense pada cash senilai 4.000
Nah, jurnal selanjutnya ini merupakan amortisasi dari nilai yang tadi. Kita menjurnalnya dengan bond payable, ada di sesi debit, dan interest expense ada di posisi kredit senilai 253 tadi. Lalu kita masuk kepada wesel bayar jangka panjang. Akuntansi untuk wesel dan obligasi itu sangatlah mirip. Seperti halnya obligasi. Wesel dinilai pada nilai sekarang dari arus kas, bunga, dan pokok di masa depan. Perusahaan akan melakukan amortisasi diskonto atau premi selama umur wesel sama seperti diskonto atau premi obligasi. Masuk kepada contoh soal. Caldwell Inc. menerbitkan wesel sebesar 100.000 US dollar selama 10 tahun dengan tingkat suku bunga 10% pada nilai nominal ke Flint Hills Bank pada tanggal 1 Januari 2011 dan menerima kas sejumlah 100.000 US dollar. Wesel tersebut mensyaratkan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Untuk itu, buatlah jurnal Caldwell untuk mencatat yang pertama penerbitan wesel dan pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember. Pada tanggal 1 Januari 2011, ketika menerbitkan wesel, maka akan memperoleh kas senilai 100.000 dengan wesel bayar atau bonds payable senilai 100.000 juga. Lalu untuk jurnal tanggal 31 Desember, kita akan mendebitnya interest expense senilai 10.000 pada cash karena kita membayar bunga gitu, kita ngeluarin uang. Jadi cashnya kita berkurang ada di sebelah kredit. 10.000 itu diperoleh dari mana? Dari 100.000 dikali dengan 10%. 10% tadi ini adalah tingkat suku bunganya. Lalu wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal, yaitu terbagi menjadi wesel tanpa bunga. Wesel tanpa bunga itu sebenarnya bukan nggak ada bunga, jadi ada suku bunga implisit, adalah suku bunga yang menyamakan kas yang diterima dengan jumlah yang harus dibayar di masa depan. Perusahaan penerbit akan mencatat selisih antara nominal dan nilai sekarang atau kas yang diterima. Ini ada kesalahan tulis sebagai diskonto dan mengamortisasi jumlah tersebut pada beban bunga selama umur wesel. Nah, ini ada ilustrasi soalnya. Turtle Cove Company menerbitkan wesel berjangka waktu 3 tahun. Berjangka waktu 3 tahun dengan nilainya 10.000 tanpa bunga untuk Jeremiah Company. Ada suku bunga implisit yang menyamakan total uang yang harus dibayar senilai 10.000 pada saat jatuh tempo. Dengan nilai sekarang arus kas masa depan, maka nilainya itu adalah 7.721,80 US dollar. Disebut sebagai penerima kas pada tanggal penerbitan. Lalu tingkat suku bunganya adalah 9%. Lalu ketika Turtle Cove mencatat penerbitan wesel ini dengan menggunakan present value principle, yang mana itu
10.000 cara menghitungnya. 10.000 dikalikan dengan tadi kan N-nya itu 3 tahun. Ini nggak kelihatan. N-nya itu tadi 3 tahun dan interest-nya itu 9%. Kalau kita lihat di table present value ini, dengan N 3 tahun dan suku bunganya 9%, maka di sini, sebentar, ini tidak kelihatan. Hapus terus sebentar. Ini 3 tahun dengan suku bunganya 9%, kan berarti nilainya 0,77218. Nah, berarti di sini kita tinggal kita kalikan aja nih, 10.000 dikali dengan 0,77218. Berarti kan nanti hasilnya ada 7.721,80. Nah, jurnalnya itu adalah cash di posisi debit senilai 7.721,80 dan ada notes payable di kredit dengan nilai yang sama. Lalu jurnalnya saat kita mencatat beban bunga akhir tahun akan dicatatnya sebagai interest expense di debit dan notes payable ada di kredit senilai 694,96. Ini diperolehnya dari mana? Tadi nilai yang di atas yang 7.721,80 kita kalikan dengan nilai suku bunga 9% ini. Nanti akan diperoleh hasil 694,96. Wesel berbayar. Perhatikan contoh dari bab 7 di mana Mary Cho menerima kas sebesar $10.000 atas penerbitan Wesel dengan jangka waktu 3 tahun yang berbunga 10% kepada Morgan Corp. Suku bunga pasar untuk Wesel beresiko serupa adalah 12%. Pada ilustrasi 7.15 menunjukkan diagram waktu yang menggambarkan arus kas dan perhitungan nilai sekarang Wesel tersebut. Dalam hal ini, karena suku bunga efektif 12%, lebih besar dari suku bunga dinyatakan 10%, nilai sekarang dari Wesel lebih kecil dari nilai nominalnya. Artinya, Wesel itu dipertukarkan dengan harga diskonto. Mary Cho mencatat penerbitan Wesel ini sebagai berikut. Cash pada notes payable sebesar $9.520. Mary Cho kemudian mengamortisasi diskonto dan mengakui beban bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Ilustrasi 14-16 menunjukkan daftar amortisasi diskonto selama 3 tahun dan daftar beban bunga. Selanjutnya ada nilai sekarang sebesar $10.000 yang menjadi pokok. Per tahunnya itu ada $10.000 yang dibayar selama 3 tahun. Yang daftar amortisasi diskonto Wesel efektif interest method. Notes payable sebesar 10%, diskonnya sebesar 12%. Date of issue-nya totalnya $9.520. Pada tahun pertama itu ada $1.000 di cash paid, di interest expense itu ada $1.140.000, di diskon on amortisasi sebesar $142, pada total sebesar $9.660.000. Pada tahun kedua itu ada $1.000. Pada cash paid, selanjutnya ada interest expense, ada $1.559. Pada diskon on amortisasi, ada $159. Pada totalnya ada $9.821. Pada tahun ketiga, cash paid-nya ada $1.000.
interest expense-nya ada $1.179, diskon on amortization-nya ada $179, pada total di tahun ketiganya ada $10.000. Total cash paid-nya ada $3.000, interest expense-nya ada $3.480, diskon on amortization-nya ada $480. Itu terdapat ada di ilustrasi 14-16. Selanjutnya ada Mericho mencatat pembayaran bunga tahunan dan amortisasi diskonto tersebut untuk tahun pertama sebagai berikut, atau jumlah per daftar amortisasi. Interest expense sebesar $1.140.000, pada notes payable sebesar $140, cash-nya ada $1.000. Jika nilai sekarang melebihi nilai nominal, Mericho menukarkan wesel tersebut pada harga premi. Hal ini dilakukan dengan mencatat premi sebagai kredit dan amortisasinya dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel sebagai pengurangan tahunan pada jumlah beban bunga yang diakui. Selanjutnya ada situasi wesel bayar khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti barang atau jasa. Suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar kecuali yang pertama itu tidak ada suku bunga yang dinyatakan, yang kedua ada suku bunga yang dinyatakan tidak masuk akal, yang ketiga ada nilai nominal yang tertera dalam instrumen utang berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk barang yang sama atau sejenis, atau dari nilai wajar instrumen utang saat ini. Jika tidak ada suku bunga yang dinyatakan, jumlah bunga adalah selisih antara jumlah nominal wesel dan nilai wajar properti. Selanjutnya ada Scenic. Contoh soal ada Scenic Development Company menjual tanah yang memiliki harga jual tunai sebesar 200.000 euro ke Healthy Spa. Sebagai gantinya, Healthy Spa memberikan wesel berjangka waktu 5 tahun senilai 293.866 euro tanpa bunga. Harga jual secara tunai sebesar 200.000 euro, mencerminkan nilai sekarang dari wesel senilai 263.866.000 euro yang didiskontokan pada tingkat 8% selama 5 tahun. Haruskah kedua belah pihak mencatat transaksi pada tanggal penjualan sebesar nilai nominal wesel, yaitu 293.866.000 euro? Tidak, mereka melakukannya akan tanah Healthy Spa dan akun penjualan Scenic akan terlalu tinggi sebesar 93.866.000 euro atau bunga untuk 5 tahun pada suku bunga efektif 8%. Demikian pula pendapatan bunga pada Scenic dan beban bunga pada Healthy Spa akan dinyatakan terlalu rendah sebesar 93.866.000 euro selama periode 5 tahun. Oleh karena selisih antara harga jual tanah sebesar 200.000 euro dan nilai nominal wesel sebesar 293.866.000 euro tersebut merupakan bunga pada suku bunga efektif sebesar 8%, transaksi dicatat pada tanggal pertukaran sebagai berikut. Ini terdapat pada ilustrasi 14-17. Healthy Spa land pada notes payable sebesar 200.000 euro, Shane Development Company notes receivable pada sales sebesar $200.000. Selama 5 tahun umur wesel tersebut, Healthy Spa melakukan amortisasi setiap tahunnya atas sebagian dari diskonto sebesar 93.866.000 euro sebagai beban bunga. Scenic Development mencatat pendapatan bunga sebesar 93.866.000 euro selama 5 tahun dengan juga melakukan amortisasi diskonto. Selanjutnya ada pilihan suku bunga. Suku bunga efektif atau pasar dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain yang terlibat dalam pertukaran, seperti nilai wajar dari barang atau jasa yang diberikan atau diterima. Untuk memperkirakan nilai sekarang wesel, dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari suku bunga yang dinyatakan pada wesel. Proses pendekatan suku bunga ini disebut imputation, dan suku bunga yang dihasilkan disebut suku bunga yang diperhitungkan atau input interest rate.
Pada tanggal 31 Desember 2011, Wunderlich Company menerbitkan surat promise kepada Brown Interior Company untuk membayar jasa arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar $550.000, jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016, dan dikenakan suku bunga sebesar 2% yang dibayarkan setiap tahun. Wunderlich tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar dari jasa arsitektur tersebut, serta Wesel tersebut tidak mudah dipasarkan. Atas dasar peringkat kredit Wunderlich, tidak adanya agunan, suku bunga utama pada tanggal tersebut, dan bunga yang berlaku atas utang Wunderlich yang lain, akhirnya perusahaan menerapkan suku bunga sebesar 8% dalam keadaan ini. Ini ada contoh di ilustrasi 14-18. PF ya harga pokoknya itu $550.000, per tahunnya dibayar $11.000 yang dibayar selama 5 tahun. Nilai sekarang Wesel dan nilai wajar jasa arsitektur yang diperhitungkan sebagai berikut ini, yang terdapat pada ilustrasi 14-19. Nilai nominal Weselnya ada $550.000. Nilai sekarang dari $550.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga yang dibayar setiap tahun sebesar 8%, yaitu dengan cara $550.000 dikali 0,68058, yaitu sebesar $319.000. Nilai sekarang dari $11.000, bunga yang dibayarkan setiap tahun selama 5 tahun pada tingkat 8%. Dengan cara $11.000 dikali 3,99271 yang hasilnya $43.920.000. Dijumlahkan menjadi nilai Wesel sekarang sebesar $418.239.000. Diskonto pada Wesel bayar dijumlahkan dengan penjumlahan $550.000 dikurang $418.239.000 yang menghasilkan $131.761. Selanjutnya ada Wunderlich pencatat penerbitan Wesel untuk pembayaran jasa arsitektur sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, holding pada notes payable sebesar $418.239.000. Daftar amortisasinya selama 5 tahun ditunjukkan di bawah ini. Daftar amortisasi diskonto Wesel yang terdapat pada ilustrasi 14-20. Effective interest method. Notes payable-nya sebesar $2, diskonnya sebesar $8. Debt. Pada tanggal 31 Desember 2011, totalnya itu ada $418.239.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, cash paid-nya $11.000, interest expense-nya $33.459, diskon on amortisasinya ada $22.459.000. Totalnya itu ada sebesar $440.698. Pada tanggal 31 Desember 2013, cash paid-nya ada sebesar $11.000, interest expense-nya ada $35.256, diskon on amortization-nya ada $24.256. Totalnya itu ada $464.954.000. Pada tanggal 31 Desember 2014, cash paid-nya ada $11.000, interest expense-nya ada $37.196,
Diskon on amortization-nya ada $26.196, totalnya ada $491.150. Pada tanggal 31 Desember 2015, cash paid-nya ada $11.000, interest expense-nya ada $39.290, diskon on amortization-nya ada $28.290, totalnya ada $519.442. Terakhir pada tahun kelima, yaitu tanggal 31 Desember 2016, cash paid-nya ada $11.000, interest expense-nya ada $41.558, diskon on amortization-nya ada $30.558, totalnya ada $550.000. Cash paid-nya jumlahnya itu ada $55.000, interest expense-nya itu jumlahnya ada $186.761.000, diskon on amortization-nya ada $131.761.000. Selanjutnya ada Wunderlich mencatat pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskonto sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2011, interest expense sebesar $33.459.000 pada notes payable sebesar $22.459.000, cash-nya ada $11.000. Selanjutnya ada wesel bayar hipotek. Wesel bayar hipotek adalah surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjanjikan hak atas properti sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Individu, perusahaan, perseorangan, dan kemitraan lebih sering menggunakan wesel bayar hipotek daripada korporasi. Korporasi biasanya menganggap bahwa penerbitan obligasi menawarkan keuntungan dalam memperoleh pinjaman besar. Jumlah nominal wesel adalah liabilitas yang sebenarnya dan tidak ada diskonto atau premi yang terlibat. Namun ketika pemberian pinjaman menilai poin jumlah total yang diterima peminjam mungkin lebih kecil daripada jumlah nominal wesel. Selanjutnya ada Eric Cho meminjam dana sebesar $1 juta dengan menandatangani wesel hipotek berjangka waktu 20 tahun dengan suku bunga sebesar 10,75% sebagai bagian dari pembiayaan untuk pabrik barunya. Jika asosiasi Shaving menutup 4 poin untuk menutup pembiayaan tersebut, Herrick akan menerima 4% lebih kecil dari nominal $1 juta atau $960.000. Namun, Herrick tetap diwajibkan untuk membayar seluruh jumlah $1 juta dengan tingkat $10.150.000 per bulan. Oleh karena Herrick menerima penerimaan $960.000 dan harus membayar $1 juta, suku bunga efektif untuk Herrick meningkat menjadi sekitar 11,3% dari yang benar-benar dipinjam. Pada laporan posisi keuangan, Herrick harus melaporkan wesel hipotek yang harus dibayar sebagai liabilitas dengan menggunakan nama akun seperti wesel bayar hipotek atau wesel bayar dijamin, dengan mengungkapkan singkat atas properti yang dijamin dalam wesel pada laporan keuangan. Bagian 3. Masalah khusus terkait dengan liabilitas jangka panjang. Pelaporan liabilitas jangka panjang merupakan salah satu bidang pelaporan keuangan yang paling kontroversial. Oleh karena liabilitas jangka panjang memiliki dampak signifikan terhadap arus kas perusahaan. Persyaratan pelaporan harus substantif dan informatif. 4 isu pelaporan tambahan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dibahas dalam bagian ini. Yang pertama itu ada pelunasan liabilitas jangka panjang, yang kedua itu ada opsi nilai wajar, yang ketiga pembiayaan di luar neraca, yang keempat penyajian dan analisis. Pelunasan liabilitas jangka panjang. Bagaimana perusahaan mencatat pembayaran liabilitas jangka panjang? Jika perusahaan memiliki obligasi atau bentuk efek utang lainnya sampai jatuh tempo, jawabannya adalah perusahaan tidak menghitung keuntungan atau kerugian apapun. Perusahaan akan sepenuhnya mengamortisasi premi atau diskonto dan biaya penerbitan pada tanggal di mana obligasi tersebut jatuh tempo.
Akibatnya, jumlah tercatat, nilai jatuh tempo nominal, dan nilai wajar obligasi adalah sama. Oleh karena itu, tidak ada keuntungan atau kerugian yang dicatat. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Dalam beberapa kasus, perusahaan melunasi utang sebelum tanggal jatuh temponya. Jumlah yang dibayarkan untuk pelunasan atau penebusan sebelum jatuh tempo, termasuk premi call dan biaya perolehan kembali, disebut sebagai harga perolehan kembali. Pada tanggal yang ditentukan, jumlah tercatat obligasi adalah jumlah yang harus dibayar pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan premi atau diskonto yang belum diamortisasi. Kelebihan jumlah tercatat neto di atas harga perolehan kembali adalah keuntungan dari pelunasan. Kelebihan harga perolehan kembali di atas nilai tercatat neto obligasi adalah kerugian dari pelunasan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Untuk mengilustrasikan, asumsikan obligasi Evermaster yang diterbitkan pada diskon pada tanggal 1 Januari 2011. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal sebesar $100.000. Tingkat kupon 8% dibayarkan setengah tahunan dan dijual dengan yield sebesar 10%. Daftar amortisasi untuk obligasi Evermaster sebagai berikut. Selanjutnya adalah daftar amortisasi diskonto obligasi, metode bunga efektif, pembayaran bunga setengah tahunan, obligasi 5 tahun, kupon 8%, dijual dengan yield 10%. Yang pertama, pada tanggal 1 bulan Januari 2011, jumlah tercatat obligasinya senilai 92.278. Selanjutnya, pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2011, kas yang dibayarkan yaitu senilai 4.000 yang didapatkan dari $100.000 dikali dengan kupon 8% dikalikan dengan 6/12. Selanjutnya itu beban bunga senilai $4.614 didapatkan dari 92.278 yaitu jumlah tercatat obligasi dikalikan dengan 10% dikalikan 6/12. Selanjutnya amortisasi diskonto. $614 yaitu didapatkan dari $4.614 dikurang dengan $4.000. Selanjutnya jumlah tercatat obligasi itu senilai $92.892 didapatkan dari 92.278 ditambah $614. Begitupun selanjutnya. 2 tahun setelah tanggal penerbitan pada tanggal 1 Januari 2013, Evermaster menarik seluruh penerbitan pada harga 101 dan membatalkannya. Seperti yang ditunjukkan dalam daftar amortisasi nilai tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2013 adalah $94.925. Ilustrasi 14 strip 22 menunjukkan bagaimana Evermaster menghitung kerugian akibat penebusan atau pelunasan. Harga perolehan kembali senilai $101.000 didapatkan dari $100.000 dikalikan dengan 1,01 dan jumlah tercatat obligasi yang ditebus itu senilai $94.925. Maka kerugian akibat pelunasannya itu menjadi $6.075. Evermaster mencatat perolehan
kembali dan pembatalan obligasi sebagai berikut. Utang obligasi $94.925, kerugian atas pelunasan obligasi $6.075 pada kas $101.000. Perhatikan bahwa bagi penerbit seringkali menguntungkan untuk memperoleh kembali seluruh penerbitan obligasi dan menggantinya dengan penerbitan obligasi baru pada suku bunga yang lebih rendah. Selanjutnya, pelunasan dengan mengalihkan aset atau efek. Selain menggunakan kas, penyelesaian kewajiban utang dengan pengalihan aset non-kas atau real estate, piutang, atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan kelebihan jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan atau keuntungan. Debitur mengakui keuntungan yang sama dengan jumlah kelebihan tersebut. Selain itu, debitur mengakui keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset sepanjang nilai wajar aset tersebut berbeda dari jumlah tercatatnya nilai buku. Selanjutnya, pengalihan aset. Asumsikan bahwa Hamburg Bank meminjamkan uang sebesar kepada bond mortgage company. Bond kemudian menginvestasikan uang ini pada bangunan apartemen perumahan, namun karena tingkat huniannya rendah, bond tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima real estate bond mortgage dengan nilai wajar sebesar 16 juta euro dalam penyelesaian penuh atas kewajiban pinjaman sebesar 20 juta euro. Real estate memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta euro pada pembukuan bond mortgage. Bond debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Wesel bayar ke Hamburg Bank senilai 20 juta euro, kerugian atas pelepasan real estate senilai 5 juta euro pada real estate 21 juta euro, pada keuntungan atas pelunasan utang 4 juta euro. Bond mortgage mengalami kerugian atas pelepasan real estate sebesar 5 juta euro. Selisih yaitu selisih antara nilai buku 21 juta euro dan nilai wajar selain itu. Perusahaan mengalami keuntungan atau penyelesaian utang sebesar 4 juta euro, yaitu selisih antara jumlah tercatat wesel bayar dan nilai wajar real estate senilai 16 juta euro. Selanjutnya, pemberian kepentingan ekuitas. Sekarang anggaplah bahwa Hamburg Bank setuju untuk menerima saham biasa dari bond mortgage sebanyak 320.000 lembar nilai pari 10 euro yang memiliki nilai wajar sebesar 16 juta euro dalam penyelesaian penuh atas kewajiban pinjaman bond sebesar 20 juta euro. Bond mortgage debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Wesel bayar ke Hamburg Bank 20 juta pada modal saham biasa 3.200.000, premi saham biasa 12.800.000, keuntungan atas pelunasan utang 4 juta euro. Bond mencatat saham biasa yang diterbitkan dengan cara biasa. Bond mencatat selisih antara nilai pari dan nilai wajar saham sebagai premi saham. Selanjutnya, pelunasan dengan modifikasi persyaratan. Setiap harinya, Wall Street Journal atau Financial Times memuat sebuah cerita tentang perusahaan tertentu dalam kesulitan keuangan. Contoh terkini yang menonjol adalah Nakheel R. Parmalat
ITA, dan General Motors AS. Dalam banyak situasi seperti ini, kreditor dapat memberikan konsesi kepada peminjam sehubungan dengan penyelesaian utangnya. Kreditor menawarkan konsesi ini untuk memastikan tingkat pelunasan setinggi mungkin atas pinjaman tersebut. Misalnya, kreditor dapat menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi berikut ini. Pertama adalah pengurangan suku bunga yang dinyatakan. Yang kedua itu ada perpanjangan tanggal jatuh tempo atas jumlah nominal utang. Yang ketiga yaitu ada pengurangan jumlah nominal utang. Yang keempat, ada pengurangan atau penangguhan bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan, asumsikan pada tanggal 31 Desember 2010, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi utang dengan Resort Development Company yang mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi piutang pinjaman sebesar $10.500.000 yang diterbitkan pada nilai pari bunga yang dibayarkan sampai saat ini dengan mengurangi kewajiban pokok dari $10.500.000 menjadi $9 juta, memperpanjang tanggal jatuh tempo dari tanggal 31 Desember 2010 menjadi 31 Desember 2014, dan mengurangi suku bunga dari suku bunga efektif historis sebesar 12% menjadi 8%. Dengan kondisi kesulitan keuangan yang dialami Research Development, tingkat pinjaman berbasis pasar adalah 15%. Selanjutnya, IFRS mensyaratkan modifikasi untuk dicatat sebagai pelunasan wesel lama dan penerbitan wesel baru yang diukur pada nilai wajar. Ilustrasi 14-23 menunjukkan penghitungan nilai wajar dari wesel yang dimodifikasi dengan menggunakan tingkat diskonto pasar Research Development sebesar 15%. Nilai sekarang arus kas direstrukturisasi. Nilai sekarang dari $9 juta jatuh tempo dalam 4 tahun pada tingkat 15%, bunga dibayarkan setiap tahun, PVF 4,15%, $9 juta dikali 0,57175. menjadi $5.145.750. Nilai sekarang dari $720.000, bunga dibayarkan setiap tahun selama 4 tahun, sebesar 15%. Menjadi $2.055.586. Sehingga nilai wajar weselnya menjadi $7.201.336. Keuntungan atas modifikasi tersebut adalah $3.298.664 yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya, yaitu $10.500.000, dan nilai wajar wesel yang direstrukturisasi seperti yang dihitung pada ilustrasi 14-23, yaitu $7.201.336. Dengan informasi ini, Research Development membuat jurnal untuk mencatat modifikasi sebagai berikut. Wesel bayar lama $10.500.000 pada keuntungan atas pelunasan hutang $3.298.664, wesel bayar baru senilai $7.201.336. Ilustrasi 14-24 menunjukkan daftar amortisasi untuk wesel baru setelah modifikasi. Tanggal 31 bulan Desember 2010, kas dibayar.
senilai 7.201.336 pada tanggal 31 Desember 2011, kas dibayar menjadi $720.000 yang didapatkan dari 9 juta dikali 8%. Beban bunga menjadi $1.080.200 didapatkan dari 7.201.336 dikali dengan 15%. Amortisasi $360.200 didapatkan dari 1.080.200 dikurang dengan $720.000. Sehingga nilai tercatatnya yaitu 7.561.536. Begitupun transaksi selanjutnya. Research Development mengakui beban bunga atas vessel ini dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 15%. Dengan demikian, pada tanggal 31 Desember 2011, tanggal pembayaran bunga pertama setelah restrukturisasi, Research Development membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal 31 Desember 2011. Beban bunga $1.080.200 pada vessel buyer $360.200, kas $720.000. Research Development membuat jurnal yang sama, kecuali untuk jumlah yang berbeda, untuk kredit ke vessel buyer, dan debit ke beban bunga, setiap tahun sampai jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, Research Development membuat jurnal sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2014, yaitu vessel buyer $9 juta pada kas $9 juta. Singkatnya, setelah modifikasi, Research Development telah menghapus vessel lama pada suku bunga efektif 12% dan sekarang memiliki pinjaman baru dengan suku bunga efektif yang jauh lebih tinggi sebesar 15%. Opsi nilai wajar, yaitu liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan vessel buyer, umumnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Namun perusahaan memiliki opsi untuk mencatat nilai wajar dalam akunnya. IASB berpendapat bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan. Pengukuran nilai wajar. Pengukuran nilai wajar jika perusahaan memiliki opsi nilai wajar, maka liabilitas jangka panjang seperti obligasi dan vessel buyer dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian akibat pemilik yang belum direalisasi adalah perubahan neto pada nilai wajar liabilitas dari satu periode ke periode lainnya. Perusahaan melaporkan perubahan nilai sebagai bagian dari laba neto. Untuk mengilustrasikan, Edmund Sopan-Camping menerbitkan obligasi senilai 500.000 dengan tingkat kupon bunga 6% sebesar nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2010. Edmund memilih opsi nilai wajar untuk pencatatan obligasi. Pada 31 Desember 2010, nilai obligasi menjadi 480.000 karena suku bunga di pasar telah naik 8%. Nilai efek utang jatuh karena obligasi membayar lebih kecil dari tingkat pasar untuk efek serupa. Berdasarkan opsi nilai wajar, Edmund membuat jurnal seperti di bawah, yaitu utang obligasi pada keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi, yaitu dengan jurnal utang di debit dan keuntungan di kredit. Selanjutnya itu kontroversi nilai wajar. Pada obligasi, Edmund berasumsi bahwa penurunan nilai obligasi tersebut disebabkan oleh kenaikan suku bunga. Dalam situasi lain, penurunan dapat terjadi karena kemungkinan gagal bayar obligasi menjadi lebih besar. Artinya, jika kelayakan kredit Edmund Sopan-Camping menurun, nilai utangnya juga menurun. Jika Edmund menggunakan opsi nilai wajar, perubahan nilai wajar dari utang obligasi yang diakibatkan oleh penurunan kelayakan kredit dimaksudkan sebagai bagian dari laba rugi.
Namun IASB mencatat bahwa kerugian bagi pemilik utang merupakan keuntungan bagi pemegang saham. Dengan demikian, perusahaan mungkin melaporkan kerugian pada sisi aset satu yang akan saling hapus dengan keuntungan di sisi liabilitas. Selanjutnya, pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah suatu usaha untuk meminjam uang dengan cara mencegah pencatatan kewajiban. Namun demikian, sejumlah besar pembiayaan di luar neraca terus terjadi, seperti yang dicatat oleh seorang penulis. Manusia hanya memiliki sedikit motivasi dasar, mendapatkan makanan yang cukup, menjadi tempat berlindung, dan mencegah utang masuk ke dalam neraca. Selanjutnya, perhitungan rasio utang terhadap total aset. Utang atau utang liabilitas jangka panjang dan jangka pendek dengan total aset seperti berikut. Perhitungan rasio utang terhadap aset total yaitu utang terhadap total aset sama dengan total utang per total aset. Semakin tinggi persentase utang terhadap total aset, semakin besar resiko perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya, perhitungan rasio kelipatan bunga. Rasio kelipatan bunga atau time interest earned menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Seperti ditunjukkan di bawah, rasio tersebut dihitung dengan membagi laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan dengan beban bunga. Kelipatan bunga yaitu laba sebelum pajak penghasilan dan beban bunga per beban bunga. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio jangka panjang untuk Novartis. Untuk mengilustrasikan rasio ini dengan menggunakan data laporan tahunan Novartis tahun 2008, Novartis memiliki total liabilitas sebesar 27.862.000.000. Total aset sebesar 78.299 juta, beban bunga sebesar 290 juta, pajak penghasilan sebesar 1.336, dan laba neto sebesar 8.233. Perhitungan rasio utang terhadap total aset dan rasio kelipatan bunga Novartis seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Rasio utang terhadap total aset yaitu 27.862 per 78.299 sama dengan hasilnya 35,6%. Selanjutnya itu rasio kelipatan bunga yaitu 8.233 ditambah 1.336 ditambah 290 per 290 hasilnya yaitu 34 kali. Meskipun Novartis memiliki tingkat utang yang relatif tinggi terhadap total aset sebesar 35,6%, cakupan bunga sebanyak 34 kali mengindikasikan bahwa perusahaan dapat dengan memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Selanjutnya yaitu masuk kepada contoh soal S14.1, analisis daftar amortisasi dan jurnal bunga. Berikut daftar amortisasi dan bunga yang mencerminkan penerbitan obligasi berjangka waktu 10 tahun oleh Capulet Corporation pada tanggal 1 Januari 2004 dan pembayaran bunga selanjutnya dan beban lainnya. Akhir tahun perusahaan adalah 31 Desember dan laporan keuangan disusun setahun sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal 14.1 bagian A. Tunjukkan apakah obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi atau diskonto, dan bagaimana Anda dapat menentukan fakta ini dari daftar amortisasi. Dengan jawabannya yaitu obligasi tersebut dijual dengan diskon 5.651. Bukti diskonnya bisa kita lihat di tabel amortisation-nya. Di sini PT tersebut mendapatkan nilai buku sebesar 94.671.
ya kan? Sedangkan nilai pokok obligasinya yaitu 100.000, sehingga ya kan, obligasi itu termasuk dalam obligasi diskonto. Karena nilai buku yang didapat lebih rendah daripada nilai obligasi yang dijual. Selanjutnya jawaban yang ke B, yaitu yang diminta tadi kan tentukan suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga yang efektif. Suku bunganya itu sebesar 11%. Dan tarif efektifnya adalah 12%, itu $11.322 ditambah $94.349 itu hasilnya jadi $105.671. Jadi kan di sini kan seperti itu jawabannya. Pada nomor bagian C, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2004. Jawaban untuk jurnal penerbitan obligasi itu adalah pada 1 Januari 2004, itu cash ada di sebelah debit, dan bonds payable ada di sebelah kredit senilai 94.349. Nilai ini tuh dapat dari mana? Kita bisa lihat dengan tabel yang di sini ada senilai 94.349. Pada soal 14.1 yang bagian D, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencerminkan transaksi obligasi dan akrual untuk tahun 2004, atau bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 31 Desember 2004, interest expense-nya ada $11.322 pada bond payable sebesar $322, interest payable sebesar $11.000. Selanjutnya adalah pembahasan soal S14-1 bagian yang E. Berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencerminkan transaksi obligasi dan akrual untuk tahun 2011. Capulet Corporation tidak menggunakan jurnal pembalik. Jawaban bagian E. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 adalah interest payable pada cash sebesar $11.000. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu interest expense $11.712 pada bonds payable $712, interest payable $11.000. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama yaitu Sanford Co. menjual obligasi sebesar $500.000 dengan bunga 10% pada tanggal 1 Maret 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 September 2013. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 12%. Dan disuruh membuat jurnal sampai tanggal 31 Desember 2011. Yang pertama itu obligasi tersebut dijual dengan diskon $5.651. Bukti diskon adalah nilai buku 1 Januari 2004 sebesar $9.349 yang lebih kecil dari nilai jatuh tempo.
$100.000 pada tahun 2013. Tarif yang disebutkan adalah 11%, yaitu 11.000 dan 100.000. Tarif efektif adalah 12%, yaitu hasilnya $11.322 dan $94.364. Dan jurnalnya yaitu 1 Januari 2004 yaitu cash pada utang obligasi yaitu pada debit dan kredit. Terus kemudian 31 Desember 2004 yaitu beban bunga pada utang obligasi dan utang bunga sebesar beban bunga di debit sebesar 11.322, kemudian utang obligasi di kredit dengan 322 dan utang bunga dengan 11.000. Kemudian tanggal 1 Januari 2011 pembayaran bunga yaitu utang bunga pada cash dengan utang bunga di debit dan cash di kredit sebesar 11.000. Kemudian 31 Desember 2011 beban bunga pada utang obligasi dan utang bunga yaitu dengan beban bunga di debit 11.712 dan utang obligasi di kredit 712 dan utang bunga 11.000. Kemudian nomor 2 Titania Co menjual obligasi sebesar $400.000 dengan bunga 12% pada tanggal 1 Juni 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 Juni 2014. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 10%. Pada tanggal 1 Oktober 2011, Titania membeli kembali obligasi senilai $120.000 pada harga $126.000. Kemudian buatlah jurnal sampai dengan Desember. Kemudian Titania menjual obligasi sebesar $400.000 dengan bunga 12% pada tanggal 1 Juni 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut tanggal 1 Juni 2014. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 10% pada tanggal 1 Oktober 2011. Titania membeli kembali obligasi senilai $120.000 pada harga $126.000. Kemudian buatlah jurnal sampai dengan 2012. Jurnalnya yaitu tanggal 6 bulan 1 2010 cash pada utang obligasi yaitu pada debit dan kredit sebesar $425.853. Kemudian tanggal 12 bulan 1 2010 utang beban bunga pada utang obligasi dan cash pada cash yaitu beban dan utang di debit sebesar 21.993 dengan 2.701, kemudian cash di kredit 24.000. Kemudian tanggal 12 bulan 3 2010 beban bunga utang obligasi pada utang bunga sebesar 3.526 di debit dan 4.000 di kredit. Kemudian tanggal 6 bulan 1 yaitu beban bunga pada utang bunga pada cash di debit 12.172 di debit dan 2.800 di debit. Dan kemudian 12 bulan 1 yaitu beban bunga pada cash 14.496 di debit dan 2.304. Kemudian tanggal 6 bulan 1 2011 yaitu beban bunga utang bunga pada cash yaitu 17.631 di debit dan 4.000 di debit. Kemudian 2.369. Kemudian 10 bulan 1 2011 beban bunga di debit dengan 4.203. Utang obligasi 4.800.
Kemudian bulan 12 yaitu pada beban bunga utang obligasi dengan 14.711 di debit dan 2.089 di debit. Pada cash di kredit dengan 16.800. Kemudian tanggal 31 bulan 12 beban bunga pada utang obligasi dengan 2.434 dan 366 di debit dengan utang bunga 2.800 di kredit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.